Sudah terlihat ya? Saya slideshow ini bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Siap. Nah, yang pertama ini terkait organisasi dan sistem informasi. Apa kaitannya nanti terkait sistem informasi manajemen ini pada organisasi atau perusahaan? Nah, sebelum masuk ke sana, ini selayang pandang terkait organisasi itu apa? Intinya di sini ada struktur sosial yang stabil, begitu ya, dan formal. Jadi dia sudah berbadan hukum seperti itu. Kemudian struktur tersebut, ini misalkan perusahaan ya, kemudian struktur tersebut menggunakan sumber daya. Karena organisasi yang kita bicarakan ini terkait topik nantinya adalah pada form terkait perusahaan. Nah, struktur tersebut menggunakan sumber daya lingkungan, sumber daya yang ada di lingkungan, serta mengolah sumber daya tersebut menjadi produk keluar. Jadi ada aktivitas produksi di dalamnya. Nanti yang akan kita fokusnya adalah itu, karena terkait sistem informasi manajemen agribisnis. Ada input sumber daya di lingkungan, kemudian ada prosesnya, proses di dalamnya nanti ada yang mengelola terkait human resource-nya, terkait sumber daya manusianya, yang akan menghasilkan suatu produk. Nah, kemudian organisasi itu dipandang sebagai kelompok, sekumpulan atau kelompok sekumpulan hak, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, sehingga terbentuk secara seimbang. Nah, ini dalam kurun waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaian konflik. Nah, tentunya dalam organisasi ada pasti ditemui suatu konflik. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik itu? Permasalahan-permasalahan. Dalam perusahaan juga akan menemui permasalahan-permasalahan bagaimana menempuh, bagaimana memproduksi secara efisien dan efektif, bagaimana mengatasi permasalahan kompetitif. Ada banyak kompetitor di dalam pasar itu, sehingga dia perlu suatu sistem yang nantinya akan mendukung perusahaan itu memiliki daya saing yang kompetitif. Itu goalnya terkait sistem informasi ini. Kemudian karakteristik umum organisasi yang pertama ini, organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Jadi ada pimpinan, kemudian ada level di bawah pimpinan, ada yang mengomandoni, misalkan per departemen atau per divisi ada ketuanya, kemudian di bawahnya lagi ada istilahnya anggotanya, di bawah anggota lagi punya anggotanya lagi. Nah, semacam itu secara hierarki dari apa namanya, tersusun secara segitiga gitu ya, hierarki dari atas ujung ke bawah, semacam itu. Kemudian pembagian jenis pekerjaan secara jelas dan terspesialisasi. Jadi ke bawah aja tampilannya. Nah, ini tentunya punya job desk masing-masing dalam suatu apa namanya, penugasan-penugasan, pembagian job jenis pekerjaannya, jenis divisinya, tentu punya kinerja masing-masing. Nah, dengan adanya sistem informasi ini tentunya akan mempermudah dalam apa namanya ya, mensinkronkan antara departemen satu dengan departemen lainnya. Misalkan mulai dari departemen yang ada di misalkan bagian gudang, ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, misalkan ada suatu sistem, maka misalkan nih kemarin saya contohkan di Indomaret atau Alfamart kemarin ya, dari sistem pemasaran itu ke konsumen ada pencatatan langsung di dalam suatu sistem pengkodean, kemudian langsung tanpa melakukan pelaporan sudah masuk ke data itu melalui komputer, itu ada aplikasi apa gitu ya, yang kemudian langsung ngelink ke distributor. Nah, semacam itu. Sistem itu kalau dipasarkan, diperjualbelikan ya tidak semurah itu. Artinya karena membutuhkan kombinasi yang rumit sehingga ya bisa bermiliaran-miliaran kalau kalau misalkan mau dipesankan aplikasi atau membuatkan suatu sistem semacam itu. Nanti saya contohkan ada beberapa
sistem informasi, arahnya ada beberapa jenisnya nanti ya. Harapannya teman-teman juga nanti memprestasikan ataukah penugasan terkait itu. Kemudian yang ketiga ini, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Nah, tentu suatu organisasi ada aturan, ada prosedur yang harus ditaati bersama. Tidak luput juga suatu perusahaan tentunya punya aturan, punya prosedur dalam misalkan perekrutan, prosedurnya seperti apa, perekrutan tenaga kerja, perekrutan karyawan baru, perekrutan lainnya, atau prosedur-prosedur dalam menjalankan suatu mesin, prosedur atau aturan dalam memproduksi, dan seterusnya. Kemudian aturan itu menciptakan suatu sistem yang universal dan tidak memihak. Nah, aturan itu ya diharapkan untuk kemajuan bersama suatu organisasi atau suatu perusahaan itu. Kemudian penilaian karyawan, ini berdasarkan kualifikasi teknik dan profesionalisme, bukan berdasarkan hubungan pribadi tentunya. Yang keenam, organisasi menganut prinsip efisiensi, memaksimalkan keluaran dengan masukan yang terbatas. Kalau prinsip ekonomi, bagaimana suatu sumber daya yang terbatas itu kita maksimalkan secara efektif, sehingga nanti secara efektif dan efisien, sehingga nanti luaran yang kita harapkan juga banyak dan maksimum profit. Nah, intinya suatu perusahaan adalah tujuan yang perlu dicapai adalah maksimasi profit. Itu perusahaan apapun itu adalah suatu teori, suatu pengetahuan ilmu atau suatu pengalaman secara empiris. Perusahaan adalah tujuannya itu maksimalisasi keuntungan. Nah, nanti ada di mata kuliah lain terkait ekonomi ada perhitungan maksimalisasi produksi, di matematika ekonomi juga ada bagaimana memaksimalkan profit, nah, semacam itu. Ini poin yang keenam. Tentu perusahaan membutuhkan keluaran yang maksimum, keluaran outputnya, produksinya, dengan biaya produksi yang seefisien mungkin. Nah, ini kaitannya dengan informasi manajemen ini ya tentu perannya di dalam itu. Kemarin saya contohkan ada supply chain di Alfamart, itu juga akan membantu dalam efisiensi produksi. Sehingga dia outputnya harapannya besar, yang dipasarkan akan semakin banyak. Karena kenyamanan konsumen dan seterusnya. Dan ketepatan dalam pendistribusian. Nah, itu ya. Sehingga tidak ada bahan yang mengendap di gudang, kemudian expirednya tidak diperhatikan. Nah, itu adalah suatu sistem. Manakala tidak hanya suatu manajemen kita memproduksi dan produksi, tidak hanya sekedar itu. Ada sistem di dalamnya yang mempermudah, yang apa namanya, menyokong adanya manajemen itu. Berikutnya ini terkait ya masih sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian dari organisasi. Nah, bagian dari perusahaan itu. Sistem informasi pastinya tidak lepas dari perusahaan. Bagaimana komponen-komponen ini akan mendukung dari misalkan nih, apa kemarin ada secara IT juga akan mendukung bagaimana pengoperasian, secara sistem pengaturan manajemennya, mengatur keuangan, dan seterusnya. Sebaliknya, dari sudut pandang konsep organisasi, komponen organisasi juga komponen sistem informasi. Jadi saling apa namanya ya, keterkaitan antara organisasi atau perusahaan dan sistem informasi. Nah, itu ya. Nah, sistem informasi ini sebagai suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan ke semua pihak. Jadi tidak hanya internal saja, eksternal juga. Nah, ini beberapa komponen dari perusahaan itu. Yang pertama terkait tempat workplace, tempat bekerja. Nah, di mana SDM itu memproduksi maupun memasarkan produk. Ada suatu tempat di sini. Kalau sekarang tanpa adanya tempat,
bisa berjalan. Ini konsep apa namanya, konvensional, konsep lama. Kalau sekarang kayak misalkan marketplace, dia tidak punya tempat, tapi dia menyediakan tempat apa namanya, secara online, misalkan Shopee, ataukah dia menyediakan pasar bagi orang-orang yang berjualan di sana. Nah, jadi pasarnya secara online, pasar maya semacam itu. Tapi kalau bisa dilihat, paling kantornya itu kecil sekali. Mungkin bisa jadi di suatu nyewa apartemen, satu ruangan kecil, nah semacam itu juga bisa. Atau juga kalau sudah besar ya pasti dia punya tempat untuk bekerja karena suatu apa namanya, sistem yang besar sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak juga untuk mengolah itu, atau nantinya menggunakan sistem-sistem secara online yang secara otomatis dia berjalan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua terkait sumber daya manusia. SDM ini penting sekali dalam mengoperasikan itu. Baik dari sisi proses produksi, distribusi, secara operasional mengamati berjalannya produksi itu, dan seterusnya. Yang ketiga terkait budaya organisasi, ini cara-cara para anggota atau karyawan dalam organisasi yang menjadi perekat sosial di dalam organisasi, di organisasi itu. Ada suatu budaya yang melekat di dalam perusahaan. Bagaimana sistem mereka berjalan, bagaimana pengaturan karyawan dan seterusnya. Kemudian ada kekayaan ini, baik kekayaan yang tangible maupun intangible, yang terlihat maupun tidak terlihat secara kasat mata semacam itu. Misalkan yang bisa dilihat secara fisik, gedung, mesin dan seterusnya, peralatan atau komputer dan seterusnya. Yang intangible ini misalkan paten, hak cipta dan seterusnya. Ini juga perlu hak paten. Seperti kasusnya kemarin ada perusahaan A dan perusahaan B, yang tidak saya sebut. Perusahaan ini apa namanya, besar juga, Unilever sama apa gitu satunya. Ini terkait hak paten, dia menciptakan suatu apa namanya, produk. Nah, produk dia ini pasta gigi. Ada satu kata yang di apa namanya, di dia sebenarnya meniru atau tidak itu ya, nggak tahu ya. Dia meniru suatu kata yang ada di produk kompetitornya, sehingga dia diajukan ke apa namanya, hak patennya. Yang satunya akhirnya kena denda, dia harus membayar berapa triliun semacam itu. Nah ini juga perlu terkait hak cipta, hak patennya. Berikutnya selanjutnya pengaruh. Nah ini pengaruh timbal balik antara perusahaan maupun lingkungan terkait adanya akibat dari interaksi secara terus-menerus. Jadi kalau perusahaan juga perlu untuk melihat ini nanti terkait misalkan dampak lingkungannya, harus bagaimana perusahaan itu karena ada interaksi dengan lingkungan juga misalkan, sehingga harus dia membuat apa namanya ya, CSR. Nah, misalkan ada apa namanya, sesuatu yang harus secara sosial dia, tanggungan moral yang harus dilakukan, misalkan dia pengolahan limbah dan seterusnya. Ketika terjadi misalkan apa namanya, lumpur lapindo, ya. Nah, itu adalah harus suatu tanggung jawab yang dari interaksi ini, pengaruh dari interaksi timbal balik ini. Jadi harus ada manajemen di dalamnya terkait yang mengatur secara sosial ini, bagaimana menangani secara limbah itu, bagaimana apanya, berpartisipasi ke perusahaan, ke masyarakat, misalkan mengadakan sosialisasi atau demo atau kampanye hidup sehat dan seterusnya. Gitu. Berikutnya peran sistem informasi ini dalam suatu bisnis, dalam manajemen agribisnis. Yang pertama tentu untuk mendukung operasi bisnis.
Nah, sistem informasi ini dia bisa menyediakan dukungan bagi manajemen dan kegiatan bisnis sehari-hari, mulai dari akuntansi terkait keuangan, bagaimana sistemnya dia menggunakan aplikasi apa, misalkan begitu ya, atau pakai software apa yang mendukung. Nah, itu termasuk sistem informasi. Nah, jadi pengertian sistem informasi ini sangat luas sekali. Tidak hanya sekedar IT, tapi dia juga konsep-konsep juga. Bagaimana konsep itu berjalan, itu sistem. Nah, kemudian sampai pada penelusuran pelanggan, mulai dari, yaitu tadi ada misalkan salah satu contoh, ini salah satu contoh supply chain itu ya, mulai dari distributor, kemudian dipasarkan, sampai pada pesanan pelanggan itu seperti apa. Nah, ini juga dicoba teman-teman lihat di Gojek misalkan. Ada pelaksanaan pelanggan masuk, kemudian terkoneksi ke apa namanya, ke penjualnya, kemudian baru ke apa namanya, ke driver. Nah, itu kan suatu otomatis yang ketika kita ngeklik. Nah, sebelumnya kalau teman-teman amati, sebelum beberapa tahun sebelumnya, itu sistem mereka dari konsumen ngeklik, kemudian drivernya yang mencarikan, yang menerima dulu, baru kemudian driver itu pergi ke toko penjualnya, baru akan membayar dan memesankan. Itu konsep yang pertama. Kemungkinan ada banyak sekali komplain ataupun apa gitu ya oleh pelanggan, sehingga konsep itu berubah. Nah, sistem itu berubah. Yang semulanya alurnya mulai dari konsumen mendapatkan driver, kemudian driver memesan ke penjual, kan butuh waktu juga, belum dimasakkan dan seterusnya. Nah, dari penjual kemudian barulah nanti kalau sudah matang masakannya gitu ya, kemudian baru dibawa ke oleh driver. Kalau sekarang coba teman-teman amati, itu mulai dari konsumen kemudian berubah langsung masuk ke penjual, tidak melalui driver. Penjual, kemudian penjual itu langsung memproseskan makanan, dan konsumen itu tidak bisa seenaknya kemudian cancel. Ada beberapa peraturan di dalamnya itu, sehingga kita tidak ada menu cancel, ada menu, cuma ada menu bantuan. Jadi sistemnya berubah dari, nah, secara sistem yang terbaru ini saya rasa lebih efektif, karena langsung masuk ke penjual, penjual baru mencarikan driver. Nah, seperti itu. Aplikasi itu dari penjual langsung mencari drivernya. Nah, artinya setelah driver sudah dapat, driver menuju restoran, restoran itu sudah ready untuk memasakkan. Nah, sehingga apa namanya, driver itu sampai pada restoran sudah membawa makanan, kemudian langsung diangkut. Nah, itu juga mempercepat proses ini pemesanan itu. Dan suatu sistem. Nah, sistem itu ya didukung oleh IT, didukung juga oleh konsep pemikiran penalaran yang apa namanya, kompetitif, sehingga meningkatkan daya saing dari uh, antar kompetitornya. Itu ya, itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya, sistem informasi diperlukan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis. Nah, ini juga daya dukung dalam pengintegrasian atau mensinkronkan antar departemen misalkan. Nah, itu saya contohkan tadi itu. Dari apa namanya, retail, kemudian langsung mencatat tanpa menunggu membuat laporan bulanan yang panjang, akhirnya tunggu-tungguan, saling tunggu, ya nggak jalan-jalan, kelamaan. Nah, sehingga ada sistem informasi di dalamnya, langsung mengetik, kemudian langsung mendata yang tersinkronkan ke bagian distributor misalkan itu. Kemudian yang kedua, ini mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, dengan sistem informasi ini akan mengkombinasikan informasi dalam membantu manajer dalam ini apa
namanya menjalankan bisnis dan pengambilan keputusan dengan baik. Pastinya ini. Kemudian membantu manajer mengidentifikasi kecenderungan dan mengevaluasi. Juga membantu dalam evaluasi. Sebenarnya dari sisi pelanggan apa yang diinginkan. Sehingga seperti tadi ya, saya contohkan Gojek itu ya, ada banyak kejadian tiba-tiba konsumen cancel padahal driver sudah jalan setengah setengah perjalanan atau sudah membelikan gitu ya, kemudian tiba-tiba cancel, alamatnya salah. Nah, itu kan banyak komplain, sehingga di sini sistem informasi itu sebagai bahan pengambilan keputusan dalam evaluasi juga. Jadi manajer bisa mengevaluasi bahwasanya sistem itu kurang bagus. Kok banyak komplain, berarti harus istilahnya ngaca gitu ya, apa namanya, introspeksi ya. Apa yang kurang sehingga banyak yang komplain, sehingga harus merubah konsepnya atau merubah sistemnya gitu. Berikutnya, sistem informasi membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik. Ya, tentu akan membuat perencanaan atau membuat evaluasi yang lebih bagus lagi karena adanya sistem itu yang membantu perbaikan. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Ya pasti dengan adanya sistem yang bagus tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengevaluasian, tentu akan mendukung perusahaan ini mempunyai keunggulan bersaing di pangsa pasar, tidak hanya pasar lokal, ya, harapannya secara global. Kalau teman-teman amati ada dari luar itu ada Alibaba itu sudah masuk ke manapun, mulai dari produk beras, produk apapun ya. Kalau teman-teman bisa lihat di situ, harga beras sangat murah sekali. Harga daging juga sangat murah sekali. Kalau dibandingkan dengan harga di Indonesia ya jauh. Nah, itu adalah keunggulan secara kompetitif dari suatu perusahaan itu, baik perusahaan startup secara platform gitu atau perusahaan yang berdiri secara fisik, itu juga akan meningkatkan. Nah, salah satunya itu dengan adanya marketplace, maka akan mengurangi lembaga pemasaran yang dulunya ada tengkulak, pengepul, dan seterusnya. Banyak sekali lembaga-lembaga di sana yang tiap alurnya, tiap pemasaran di setiap lembaga pemasaran itu pastinya harga akan naik. Belum lagi nanti diasarkan ada penyusutan barang, misalkan barang komoditas pertanian itu kan menyusut dan seterusnya. Itu akan mengurangi daya saing dari perusahaan itu sendiri. Dengan adanya teknologi itu, sistem informasi manajemen itu akan mendukung terkait keunggulan strategis. Bisa saya lanjutkan? Atau perlu ada yang perlu didiskusikan? Lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Kemudian ini keuntungan penggunaan sistem informasi. Banyak sekali keuntungan. Kalau sistem informasi berbasis komputer, kalau di zaman 4.0 ini ya kaitannya dengan ini juga. Apapun sudah mau menggunakan teknologi. Mau pakai semprotnya sudah pakai teknologi drone, semacam semprot tanaman misalkan gitu ya. Mau menyiram tanaman, mau menggunakan pupuk cair, semprot gitu ya, sudah bisa menggunakan drone dan seterusnya karena perkembangan zaman ini. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan juga tentunya mendapati banyak keuntungan dari penggunaan sistem informasi ini. Yang pertama, dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Tentu dengan teknologi ini produksi akan semakin banyak. Kan menggunakan mesin apa gitu ya, kemudian sistem informasinya semakin bagus, pemasarannya semakin lancar, tentu akan mendapat keuntungan perusahaan yang besar. Nah, mengurangi biaya bisnis juga ini ya. Dengan adanya teknologi itu juga akan mengurangi biaya bisnis. Misalkan pakai drone itu yang semulanya
misalnya 10 hektar, yang semulanya kalau menggunakan tenaga semprot manual seperti biasa, bisa jadi itu berhari-hari atau berbulan-bulan bisa baru selesai, dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak karena tiap harinya ada. Kalau kita menggunakan drone, misalkan katakan cuma beberapa hari kemudian berjalan selama sepanjang 10 hektar itu, dan biayanya ya hanya biaya eh, tetap itu, kemudian ada yang mengoperasikan, kemudian tinggal semprot. Nah, itu butuh waktu yang lebih singkat dan efeknya adalah biaya yang lebih murah. Kemudian meningkatkan pangsa pasar, jangkauan pasar. Dengan adanya sistem itu, coba teman-teman amati saya contohkan lagi di Shopee, di Tokopedia, di Marketplace itu, toko-toko yang ada di Jakarta, teman-teman sudah bisa mengakses, mau beli ke sana, nggak perlu teman-teman secara fisik datang ke Jakarta, tidak perlu secara fisik datang ke Bandung. Jadi tinggal tinggal klik OK, 2-3 hari akan sampai pada di rumah teman-teman. Sudah ada distributor yang sudah mengantarkan. Semasif itu jangkauannya. Itu kalau dari apa namanya, nasional. Di internasional juga demikian. Ada banyak marketplace yang sudah secara internasional bisa keluar masuk semacam itu. Itu ya. Kalau menggunakan apa namanya, manual, perlu impor dan seterusnya, membutuhkan banyak biaya. Berikutnya ini perbaikan relasi pelayanan atau pelayanan terkait pelanggan ini, customer service-nya. Ini juga perlu untuk apa namanya, meningkatkan loyalitas konsumennya untuk sebagai evaluasi perusahaan itu. Meningkatkan efisiensi tentu nih. Tadi efisiensi biaya maupun efisiensi dalam produksi, efisiensi penggunaan tenaga kerja dan seterusnya. Kemudian dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah ya. Kemudian pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur sehingga tertata secara sistematis, berjalan secara teratur, baik secara fisik maupun secara konsepnya berjalan dengan baik. Kesalahan lebih sedikit. Nah, dengan adanya teknologi sistem informasi itu, kesalahan yang diharapkan ya berkurang. Perbaikan keamanan, kemudian kapasitas lebih banyak dalam produksi maupun pemasarannya. Tentu lebih safety juga. Itu. Lanjutkan, keuntungan penggunaan sistem informasi ini bagi perusahaan ya. Tentu ini menjadi sangat penting karena kegiatan bisnis itu semakin meningkat dan rumit. Jadi apa namanya, persaingan itu sangat sangat ketat sekali. Kalau bisa dikatakan pasar persaingan sempurna, mendekati pasar persaingan sempurna. Kalau dulu masih belum banyak gitu ya variasinya. Kalau sekarang kegiatan bisnis sangat rumit sekali, banyak kompetitor, karena barier apa namanya, batas-batas hambatan masuk pasar itu semakin mudah, sehingga orang-orang bisa meniru, kemudian bisa memodifikasi sedikit, kemudian memasarkan, sudah menjadi kompetitor. Kemudian globalisasi ekonomi. Sekarang sudah lama sekali, sudah mulai masuk ke MEA, apa namanya, sudah globalisasi ekonomi itu sudah lama sekali. Kalau sekarang ya tingkatannya, levelnya sudah level istilahnya jurang-jurang terkait persaingan itu. Amerika bersaing dengan Cina, Cina dengan harga yang murah, biasanya kita kenal dengan harga murah. Sebentar. Sebentar ya.
Saya lanjutkan ya, ada iklan sebentar. Nah ini kemudian persaingan dunia juga ini. Nah, negara-negara yang kapital ini juga mulai ya sudah bukan mulai lagi, sudah banyak perang di sana. Jadi perangnya dia bukan perang secara fisik, tapi perang secara ekonomi. Nah, dengan adanya sistem ini tentunya akan meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan itu. Nah, tadi kita kenal Cina biasanya harga produk apapun sangat murah. Nah, itu ya bisa kita katakan persaingan yang begitu begitu tinggi ya. Kemudian kebutuhan teknologi yang andal. Semua perusahaan pada teknologi era sekarang ini pastinya tentu membutuhkan ini teknologi yang andal agar bisa bersaing secara kompetitif. Macam itu. Berikutnya batas waktu semakin singkat. Nah, sehingga butuh untuk segera proses produksi, misalkan kalau nggak segera proses produksi ya sudah jatah untuk konsumen yang dibeli sudah diambil kompetitor lain misalkan, sehingga perlu untuk ini kendala-kendala sosial ini juga perlu diperhatikan, tidak hanya pada internal saja tapi kendala-kendala eksternal semacam sosial politik itu juga perlu diperhatikan. Nah ini tentunya perlu untuk penggunaan sistem informasi ini. Kemudian tuntutan pelayanan praktis dan cepat saji. Ya, ini tadi yang saya ceritakan terkait GoFood. Kalau tidak segera cepat gitu ya, akan kalah dengan kompetitor lainnya. Sehingga sistem harus diperbaiki, diperbarui yang lebih baik. Nah, itu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini pengambilan keputusan dan sistem informasi ini. Ada beberapa alternatif pengambilan tindakan, pengambilan keputusan. Ada 4 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama pemikiran. Seorang manajer itu perlu untuk yang pertama tahapannya pemikiran, kemudian merancang, memilih, dan menerapkan. Yang pertama terkait tahap pemikiran. Nah, tahap ini masih pada tahap pengamatan terhadap lingkungan, meliputi misalkan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kesempatan. Nah, dengan dukungan SI ini, istilahnya apa namanya ya? Misalnya potensi pasar, melihat potensi pasarnya siapa sih kalau kita membuat produk ini, misalkan. Dengan adanya dukungan sistem informasi itu, maka proses penyelidikan itu perlu meliputi pemeriksaan data, misalkan analisis data nantinya, misalkan ada SCP segmentation STP maaf, targetnya apa, kemudian positioningnya seperti apa. Nah itu kan bisa dari data-data semacam itu. Jadi data-data bisa dilihat bahwasanya data itu termasuk sistem informasi juga. Nah, kita bisa mengecek dari data-data bahwasanya oh permasalahannya begini, oh potensinya begini. Nah, seperti itu. Sistem informasi ini memiliki database dengan data masyarakat, data saing, data internal, berdasarkan metode penelusuran dan penemuan masalah-masalah. Istilahnya masih menggali permasalahan, menggali kesempatan-kesempatan di situ, tahap pemikiran. Nah, kaitannya dengan sistem informasi ini sebagai pendukung apa namanya dalam pemeriksaan itu terkait data, dia terkait database lah secara luas. Kemudian tahap perancangan. Tahap perancangan ini meliputi menciptakan, mengembangkan, menganalisa tindakan-tindakan. Jadi sudah mulai merancang, membuat ya, membuat, menguji dan memvalidasi suatu model atau konsep atau sistem itu. Nah, jadi ada banyak alternatif nantinya. Ini pada tingkat perancangan ini semacam eksperimennya. Ada menguji, memvalidasi, kemudian membuat alternatif-alternatif. Misalkan analisis AHP kalau di bidang agribisnis ya, analis hierarki
apa namanya, misalkan memilih lokasi yang bagus itu seperti apa. Kalau dalam bauran pemasaran kan biasanya ada place, promotion, price. Misalkan place nih, place ini mau memilih tempat yang bagus seperti apa, memilih tempat yang strategis seperti apa. Nah, itu ada alternatif lokasi A, B, C. Kita analisis, kita rancang. Kalau di A nanti seperti apa, kalau di B seperti apa keuntungannya, apa kelebihannya, sehingga bisa nanti hasilnya mana yang lebih dominan, lebih strategis antara A, B, C, semacam itu. Kita membuat alternatif. Kalau A itu nanti unggulannya seperti ini, B itu seperti ini, A seperti ini. Nah, mulai merancang. Itu ya. Saya lanjutkan. Intinya itu. Kalau yang ketiga, mulai memilih. Setelah menetapkan itu, kita bisa memilih. Manajer itu bisa memilih. Menarik tindakan-tindakan yang tepat dan memecahkan masalah dari beberapa perancangan itu, kemudian menetapkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih strategis, semacam itu. Nah, dukungan sistem informasi manajemen ini untuk memilih model keputusan seperti analisis kepekaan. Kalau di analisis finansial, terkait NPV, IRR, dan seterusnya, sampai payback period, biasanya setelah itu kan ada analisis sensitivitas. Kalau misalkan harganya naik sekian, apa yang terjadi nantinya? Kalau harga inputnya turun sekian, apa yang terjadi nantinya? Sensitivitas itu istilahnya mencoba, apa namanya ya? Istilah yang tepat itu, ya istilahnya mencoba lah ya apa ya? Mencoba suatu keadaan. Misalkan keadaan A seperti apa, nanti kita punya pandangan. Kalau keadaan A ini ada kemungkinan nanti berubah menjadi keadaan B, C, D, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mempraktekkan kalau keadaan A seperti apa, keadaan B seperti apa, sehingga kita bisa menetapkan, memilih yang mana yang baiknya, semacam itu. Itu ya. Kemudian tahap penerapan ya ini sudah menjalankan keputusan, membuat laporan kemajuan, sudah menerapkan. Dukungan sistem informasi pada pembuatan keputusan ini bisa berupa database yang lengkap, kemampuan pencarian kembali database, perangkat lunak statistik juga perlu, analisis semacam itu, kemudian suatu dasar model yang berisi perangkat lunak membuat model-model keputusan. Jadi sistem informasi manajemen itu kompleks, banyak sekali. Tidak hanya sekedar komputerisasi, apa namanya, coding, tidak hanya itu saja. Jadi luas sekali. Analisis pun masuk. Kalau teman-teman diajarkan mata kuliah statistika maupun statistika non parametrik, itu juga bisa sebagai dasar ini masuk di sistem informasi itu. Kemudian teknologi juga masuk. Konsepnya, dasar pemikirannya, itu juga masuk. Itu ya, itu luas. Kemudian peran manajemen dalam organisasi ini. Secara klasik, kalau kita memandang manajemen itu ya POAC itu, kalau pengertian klasiknya POAC, planning, organizing, actuating, pelaksanaan, controlling, pengawasan atau evaluasi. Kemudian peran manajemen dalam hubungannya dengan informasi. Manajer sebagai penerima pusat informasi ini, dia mengumpulkan informasi kemudian disimpan dan didistribusikan. Jadi dia sebagai pusat informasi seorang manajer itu. Sebagai alat bantu dapat digunakan, perannya adalah dengan sistem informasi manajemen. Lanjutkan, kalau manajer sebagai penyebar informasi, dia sebagai menyebar informasi ke bagian unit-unit kerjanya atau departemen-departemennya. Manajer sebagai pembicara ini saya hapus nanti ya, ada titik-titik, ada apa namanya poinnya ini. Poinnya adalah ini: manajer sebagai penerima, manajer sebagai penyebar informasi, manajer sebagai pembicara. Manajer juga berperan dalam
penyampaian informasi baik keluar dari perusahaan terkait luar organisasi itu ya. Selanjutkan, dan sedikit lagi nih slide-nya. Beberapa sistem informasi ini menjadi sangat kritis dalam menentukan masa depan perusahaan pada jangka panjang. Nah, tentu ini sebagai dasar, sebagai pokok landasan fondasi suatu perusahaan dalam berkarir ke depannya, seperti itu, dalam beroperasi. Nah, selanjutnya, sistem tersebut merupakan alat yang sangat handal bagi perusahaan agar dapat tetap terdepan. Nah, intinya itu, karena kompetitor sekarang ini semakin ketat sehingga perlu untuk menggunakan strategi. Istilahnya bisa kita sebut strategic informasi system. Strategic informasi sistem itu suatu sistem komputer pada berbagai tingkat organisasi yang mengubah tujuan, produk, pelayanan, operasional, relasi, agar perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Intinya itu. Tinggal sedikit lagi ini beberapa slide. Ini ya, ada 3 strategi untuk bersaing secara efektif. Pokok dasarnya adalah ini, menghasilkan barang dengan harga murah agar kompetitif, akan bersaing. Cina ini menggambarkan ini sekali nih, yang poin 1. Harganya murah, speknya pun nggak jauh beda dengan harga-harga yang mahal. Cuman biasanya kualitasnya yang kurang dari sisi itu. Ya ada plus minusnya. Kemudian diferensiasi barang dan jasa. Nah, dengan adanya diferensiasi barang dan jasa ini tentu sebagai strategi. Misalkan nih, produk Sosro, Unilever misalkan, ada banyak sekali diferensiasi produknya, padahal sama-sama teh. Ada teh merek A, merek B, merek C, merek D, banyak sekali mereknya, padahal sama-sama perusahaannya. Nah, ini namanya strategi diferensiasi untuk persaingan di dalam mengarungi bisnis. Agar mematikan kompetitor juga bisa. Nah, sekejam itu persaingan. Ya, jadi meskipun sesama perusahaan, dia banyak sekali diferensiasi produknya. Ada bisa dari varian rasanya, bisa juga varian labelnya, varian brandnya, beda merek, beda nama itu ya. Kemudian mengubah cakupan kompetisinya. Jadi tidak hanya pada sebatas pasar segmen kecil gitu, jadi sudah memasuki pasar global. Berikutnya, perusahaan digital mendukung strategi bisnis pada tingkatan strategis dengan, kalau secara digital tentunya akan mendukung terkait pengelolaan rantai supply-nya, atau kita sebut supply chain. Kemudian akan membangun juga sistem dapat merasa dan merespon pelanggan dengan efisien. Sebagai masukan perusahaan, menggunakan web untuk mengirim produk layanan dan produk ataupun layanan baru ke pasar. Ini menggunakan website. Itu ya. Ini slide terakhir. Nah, berikutnya ini contoh sistem informasi manajemen. Ada ERP, berapa contoh ya. Nah, ini harapannya teman-teman browsing ataupun ini enaknya gimana, tugas individu ataukah tugas kelompok, apakah nanti tugas dikumpulkan saja ataukah presentasi, enaknya gimana ini, karena ini sendiri panjang nih. Kalau kita membahas satu ini saja bisa satu pertemuan, satu ini sendiri bisa satu pertemuan, satu ini bisa satu pertemuan, ini panjang. Artinya kita bisa dengan melihat konsep ini bisa membuka wawasan untuk kita, baik teman-teman maupun saya, membuka wawasan bagaimana perkembangan teknologi sistem informasi saat ini seperti apa. Gitu ya. Saya contohkan salah satu saja, misalkan terkait enterprise resource
planning, istilahnya ERP. Ini sistem biasanya digunakan pada sejumlah perusahaan besar dalam mengolah manajemen dan pengawasan yang saling terintegrasi. Jadi prinsipnya dia mengintegrasikan semua departemennya di dalam perusahaan itu. Ada departemen R&D, ada departemen produksi, pemasaran, sumber daya, accounting, keuangan, operasional, pengadaan, input, pengelolaan pengadaan, dan seterusnya. Itu kan kalau tidak diolah secara terintegrasi bersama-sama, maka akan berjalan sendiri-sendiri. Dan kalau berjalan sendiri-sendiri, nanti komunikasinya akan lama. Yang satu manajernya akan menghubungi ke sana, nanti ada meeting, kelamaan. Ada meeting, kemudian nanti ketemu, membahas ini nanti solusinya bagaimana, itu panjang sekali, membutuhkan waktu yang panjang sendiri. Nah, kalau sudah ada sistem di dalamnya yang mengintegrasikan semacam itu, tentu dampaknya akan lebih cepat. Misalkan data masuk dari bidang pemasaran, langsung masuk ke pelaporan keuangan, langsung menghitung di sana secara otomatis yang menggunakan formula-formula semacam itu, secara otomatis akan berjalan sendiri, kemudian accountingnya juga berjalan, akan merecord, sumber daya manusianya juga akan terrecord, konsumennya terrecord apa saja, kemudian ada nomor-nomornya yang sudah tercatat. Biasanya kalau kita beli di McD atau di mana dicatat nomornya. Kemudian ada promosi, langsung terrecord secara otomatis, tinggal satu klik saja, satu SMS itu bisa broadcast ke semua konsumen bahwasanya ada promo begini-begini, promonya A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep semacam ini. Salah satu konsep enterprise resource planning. Berikutnya ada supply chain management, ada ES, ada AI, ada DSS, ada GDSS, ada banyak sekali ini, ada OAS, IMS, ESS. Nah, ini nanti coba teman-teman presentasikan ya untuk ini atau dibuat kelompok ya gitu ya, per masing-masing item ini, karena panjang. Ini menarik untuk kita bahas bersama, menarik untuk kita diskusikan teknologi yang sudah ada semacam ini seperti apa berjalannya. Sama nanti tolong dibuat apa namanya suatu contoh kasus seperti kasusnya yang sudah menerapkan contoh sistem informasi manajemen dengan konsep-konsep, dengan prinsip-prinsip seperti ini. Nah, ini salah satu saya contohkan ini ada di BIIS Corp. Ini dia melayani terkait ini. Dia suatu perusahaan sendiri yang membantu untuk sistem informasi perusahaan manapun. Nah, dia menyediakan terkait ini, ada human resource-nya bagaimana, kemudian mulai dari sampai pada pembelian, e-commerce-nya seperti apa. Ini sistem yang dijual. Jadi dia adalah menjual sistemnya ke perusahaan yang belum mampu untuk menciptakan sistem yang lebih bagus. Ya tentu ini sangat mahal sekali. Bisa sampai miliaran, ratusan juta miliaran, bisa jadi triliunan kalau skalanya sudah skala besar. Seperti itu ya. Apalagi kalau sudah dipatenkan. Sistem ya bisa dipatenkan juga. Hak cipta gitu. Nah, ini intinya itu. Sistem ini pada perusahaan besar mampu mengintegrasikan ini ya tadi sudah ya. Kemudian di tengah persaingan usaha yang ketat itu semakin banyak perusahaan yang sadar pentingnya penyajian data informasi perusahaan. Nah, baik secara real time maupun terkait ketepatan dan menganalisis dengan segera. Nah, itu ya. Jika perusahaan sudah menggunakan ini, ERP ini, sudah tidak lagi ada batasan antar departemen. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri semacam itu. Itu goalnya, tujuannya dari prinsip ini. Dengan mengintegrasikan semacam ini,
baik mulai dari salesnya, kemudian manajemen pemesanan maupun pembeliannya, kemudian manajemen manufacturingnya, proses produksinya, operasionalnya, sampai pada supply chain-nya, human resource informasinya, sumber daya manusianya, konsumennya, sampai pada inventory manajemennya, menginventory mesin-mesinnya, bagaimana mengatur nanti apa namanya jadwal perbaikan maintenance dari alat-alat itu dan seterusnya. Ini konsepnya. Itu ya. Sampai di sini. Oh ya, untuk PPT nanti saya share di LMS. Lupa saya belum saya share. Karena PPT nanti akan saya PDF-kan sehingga tampilan di LMS bagus gitu ya. Bisa teman-teman mau download maupun tidak itu bisa dilihat di scroll-scroll seperti itu bisa. Nanti saya share. Saya lupa belum sharing.